Halo semua, salam pramuka. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kepramukaan, yang dimana saya akan menjelaskan bagian pertama, awal mula adanya gerakan kepramukaan dalam ranah dunia. Gerakan kepramukaan dalam ranah dunia diawali dengan dilaksanakan perkemahan pramuka pada 25 Juli 1907. Dan singkatan pramuka itu sendiri adalah Praja Muda Karana. Bapak pandu seorang pramuka itu bernama Baden Powell. Ia pernah menuliskan buku yang merupakan adaptasi dari buku berjudul Aid to Scouting, dan beliau memberi judul bukunya tersebut Scouting for Boy. Namun seiring berjalannya waktu, gerak kepramukaan itu tidak hanya para lelaki, namun didirikannya Girl Guides oleh agen Agnes Baden Powell dan kisaran waktu 1912. Lalu ada buku-buku yang diterbitkan. Pada 1916, The Jungle Book itu buku organisasi pramuka untuk usia siaga dengan organisasi bernama CUP atau Anak Serigala. Lalu pada 1918 ada Rover Scout. Itu kelompok yang diperuntukkan untuk remaja berusia 17 tahun. Dan 1922 Rovering to Success menceritakan tentang seorang pemuda yang harus mengayuh perahu sampahnya menuju pantai bahagia. Tentang pramuka. Lalu kita lanjut ke Jambore Dunia. Jambore pertama 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 bertempat di Olympiade Hall, London, sebanyak 8.000 orang anggota dari 34 negara turut serta. Lalu, pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia saat pra-kemerdekaan 1912 sampai 1926. Pada permulaan, organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Netherlands Pavinder Organistiek atau yang disingkat NPO. Dan adanya adaptasi dari Mangkunegara, gerakan kepanduan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda tahun 1916. Dan Mangkunegara memperkasai berdirinya Javanese Pavinder Organistiek. Lalu muncul gerakan sejenis yang dikelola oleh organisasi-organisasi seperti Hizbul Wahdan, itu yang diperkasai oleh Muhammadiyah, Sarekat Islam Afdeng dan Pavinderi, Nasional Pavinderij, itu ada di Budi Otomo, Nasional Islam Tej Pavinderi, itu ada di Jong Islamenten Bonn. Lalu setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Nederland Indisch Pavinder Vereniging atau NIPV. Kira periode sebelum Sumpah Pemuda 1928. Menurut panduan Museum Sumpah Pemuda pada 2009, gerakan kepanduan di tanah air yang berlingkup nasional dimulai pada 1913 dengan berdirinya Nationale Padvinderij Organisasi atau NPO di Bandung dan Young Indonesia Padvinderij Organisatie atau JIPO di Batavia, lalu dilebur menjadi Indonesische Nationale Padvinderij Organisasi atau INPO pada 1926. Persaudaraan antara Pandu Indonesia atau PAPI. Pada 23 Mei 1928, seluruh organisasi kepanduan atau pramuka asli Indonesia bergabung dalam federasi ini. Anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, dan PPS. Pada 1930, akibatnya adanya niat fusi, berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh dari Young Java Finders atau Pandu Kebangsaan, DJP, PK, INPO, dan PPS. Tapi kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau PPKI pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai dengan 1935, bermunculan gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Indonesia, KAKI, Panduan Masehi Indonesia, KMI. Kepanduan yang bernafas kebangsaan terdiri dari Pandu Indonesia, Pathfinders Organisasi Pandu Sundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, dan Kepanduan Rakyat Indonesia. Sedangkan yang bernafas agama
terdiri dari Pandu Ansor, Al-Watoni, Sibul Watan, Kepanduan Islam Indonesia, Islamisasi Pathfinders Organisasi, Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masih Indonesia. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, dan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPKI merencanakan All Indonesia Jamboree. Rencana ini mengalami beberapa perubahan, baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Lalu kita masuk ke masa Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1961. Di awal masa ini, terbentuklah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, sebagai hasil dari Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang diadakan di Surakarta pada 27 sampai 29 Desember 1945. Namun, kemudian ini sempat berhenti karena dihilangnya Pandu Rakyat Indonesia berdiri di daerah kekuasaan Belanda pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan banyaknya organisasi kepanduan yang mulai bermunculan, seperti Kepanduan Putra Indonesia, Kepanduan Putri Indonesia, Kepanduan Indonesia Muda. Pada tanggal 22 Januari 1950, Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2. Hasil dari kongres tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya. Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang berimbun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Dan saat inilah, tepat tanggalnya 16 September 1951, diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPindo sebagai suatu federasi. Pada 1953, IPindo berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPindo merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat 2 federasi, yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPindo menyelenggarakan Jamboree Nasional, bertempatan di Daguan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus 1955 di Jakarta. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Pada Maret 1961, Presiden atau Mandatis MPRS mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan Indonesia, bertempatan di Istana Negara. Organisasi kepanduan yang ada di Lebur menjadi satu, kemudian disebut Pramuka. Dalam kesempatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Prof. Projono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bukan saja di ibu kota, Jakarta, tapi juga ditempatkan di tempat penting di Indonesia. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka. Sekian dari penjelasan mengenai Pramuka pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam Pramuka.